Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Qala Allah Ta'ala bil Qur'an Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirhu lil yusra. Shadaqallahul azim. Majelis Jumat rahimakumullah. Dalam mukaddimah ayat yang kita akan tadi, Allah memberikan suatu resep atau kiat kepada hambanya apabila ingin hidup serba mudah, gampang dan lapang, laksana mengayuh biduk ke hilir, tidak dikayuh pun biduk itu akan melaju. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu itu bermacam-macam. Kita posisikan posisi kita pada saat ini, maka Allah memberikan satu resep. Fa'amma man a'ta, siapa yang senang berinfak, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, kemudian membenarkan nilai-nilai kebenaran, yaitu balasan pahala surga, maka kami akan memudahkan baginya menuju jalan yang mudah. Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tahukah kamu kenapa aku mengangkat kamu menjadi Khalilullah, kekasih Allah? Tentu Nabi Ibrahim jawab tidak tahu. Kata Allah, karena engkau senang menyambut tamu dan senang salat malam ketika orang lain sedang tidur nyenyak. Maka sejarah mencatat, tidak jarang Nabi Ibrahim itu berjalan cukup jauh hanya sekedar mencari orang yang untuk diajak makan bersama. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, biasakan makan bersama, karena dalam makan bersama terdapat berkah dan keutamaan. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidak henti-hentinya malaikat rahmat mendoakan orang-orang yang makan bersama. Pantas dalam bulan Ramadan jika kita terasa berkah, rumah tangga harmonis, karena pada saat itulah minimal kita buka dan sahur makan bersama keluarga. Saking utamanya bersedekah itu, Nabi SAW selalu menganjurkan kepada sahabat yang termiskin, Abu Dzar Al-Ghifari. Kata beliau, wahai Abu Dzar, kalau engkau masak makan yang berkuah, perbanyak airnya dan kau berikan kepada tetanggamu dengan cara yang baik. Hadis riwayat Muslim. Abu Dzar kata kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, sopku istimewa. Apa maksud kamu? Kata Nabi, air putih diberi irisan bawang dan garam. Kata Rasulullah, engkau bagikan. Subhanallah. Abu Dzar membagikan kepada para tetangga. Tetangganya merasa kasihan. Mangkuk atau piring yang diberikan itu kembali tidak kosong, melainkan berisi. Andai kata ini dipraktikkan dalam bulan Ramadan nanti, cukup ibu rumah tangga membuat satu jenis makanan, kolak pisang diperbanyak dan dibagikan kepada tetangga. Insya Allah 10 piring atas mangkuk
dia akan kembali dengan isi yang lain, berkah daripada Allah. Suatu waktu Abu Zar bertanya kepada Nabi, saking gencarnya Nabi itu menyuruh bersedekah. Ya Nabi Allah, amarta Nabi sadaqati, pama sadaqatu. Ya Nabi Allah, engkau menyuruh kami bersedekah, apa hakikat sedekah itu? Nabi bersabda dengan mengulangi 3 kali berturut-turut, wassadaqatu syai'un ajib, sedekah itu sesuatu yang ajaib. Subhanallah. Ada seorang dokter internis di Jakarta menderita penyakit aneh. Sudah diperiksa di lab Jakarta, dokter-dokter setempat nggak sembuh, akhirnya diputuskan untuk berangkat ke luar negeri. Sebelum beliau berangkat, oleh Allah yarham Dr. Subki Abdul Qadir, mantan direktur Rumah Sakit Islam Jakarta, memberikan saran, coba sebelum Anda berangkat, undang tetangga, teman-teman Anda untuk mengadakan kalau kita di Banjar selamatan. Lalu dilakukanlah, adakan salat bersama, baca doa, kemudian bubar. Di tengah malam, sang dokter ini penyakitnya itu bila ingin kencing, buang air kecil, perih. Tapi saat itu tidak lagi. Dia bersyukur kepada Allah, dia lakukan salat tengah malam 2 rakaat. Besoknya dia hubungi Dr. Subki Abdul Qadir. Ternyata doa daripada dokter mustajab pada beliau. Apa kata Allah yarham Dr. Subki Abdul Qadir? Bukan doa saya yang makbul. Boleh jadi daripada yang hadir itu tetangga-tetangga yang miskin gak pernah memakan nasi kotak sari bundo yang mahal. Tentu dia berdoa, mudah-mudahan sang dokter pulang dan mengadakan selamatan pula. Nabi mengatakan, seorang tamu yang masuk ke dalam rumah seorang mukmin, bersama dia masuk 1000 berkah dan 1000 rahmat. Itu baru 1 orang. Dan inilah yang merupakan ungkapan pertama ketika Nabi hijrah sampai di Madinah. Kalimat yang pertama dikeluar dari mulut manusia itu, hei sekalian manusia, sebarkan salam, berikan makanan, pererat silaturahim, salatlah waktu malam ketika orang lain sedang tidur nyenyak, Anda akan masuk surga dengan aman dan sejahtera. 4 dalam tanda petik GBHN Nabi itu saleh sosial. Salam, berikan makanan, silaturahim. Dengan memberikan makanan kepada orang lain, mengucapkan salam, tambah lagi senyum, kemudian berikan makan itu dan menjalin silaturahim. Siapa yang ingin panjang umur, murah rezeki, hendaklah dia menjalin silaturahim. Hasinu amwalakum bizakati wadawu bisar. Bentengi harta kamu dengan zakat, obati sakit dengan sedekah, dan hadapi gelombang hidup dengan doa. Ibnu Al-Qayyim memberikan pesan, kalau Anda sedih, cepat-cepat bersedekah. Kenapa? Orang yang menerima sedekah itu, apalagi dia dalam keadaan memerlukan, pantulan dari kegembiraan itu akan merefleksi kepada perasaan yang ahli sedekah itu. Tidak jarang pengalaman seseorang yang melakukan jamuan seperti kita saat Idul Fitri. Tahan si tuan rumah itu tidak makan asal tamunya lahap. Wa yusiruna ala anfusihim walau kan yasa. Mereka mendahulukan saudaranya walaupun dia memerlukan. Majelis Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Satu amalan yang disenangi Allah walaupun pelakunya itu orang musyrik, orang zalim, yaitu sedekah. Bedanya bagi mereka di dunia dibalas Allah, tapi ketika sudah meninggal tidak dapat apa-apa. Nah, bagi kita di dunia dibalas, di akhirat merupakan tabungan. Nabi menyembelih seekor kambing, dibuat semur oleh Siti Aisyah.
Kemudian dibagikan, yang tersisa tinggal 1 paha. Ketika Nabi datang, mana punya kita? Kata Aisyah, inilah 1 paha. Salah, kata Nabi, yang punya kita itu yang sudah kita sedekahkan, sedangkan yang kita makan ini akan menjadi kotoran. Subhanallah. Maka itu tidak usah heran kita lihat, orang yang paling terkaya saat ini masih Bill Gates. Menurut koran 4 tahun yang lalu, dia sudah menginfakkan hartanya 232 triliun, dan dia bermaksud hartanya 700 triliun itu sebelum dia meninggal akan diinfakkannya untuk negara-negara berkembang. Berapa persentase infak tanda petik yang dikeluarkannya? Kurang lebih 50%. 50%. Kita maaf 2,5 pun kadang-kadang dihutang. Kemudian Nabi SAW bersabda, seorang muslim yang memberi makan kepada saudaranya seagama sampai kenyang, memberi minum sampai hilang dahaganya, dijauhkan Allah dan dipisahkan dari api neraka dengan 7 parit. Lebar antara parit sejauh perjalanan 500 perjalanan. Hadis riwayat Tabrani, Ibnu Hibban, Hakim, dan Al-Baihaqi. Kemudian Nabi SAW bersabda, sedekah dapat menolak 70 macam bala dan bencana, yang paling ringan di antaranya penyakit kusta dan sofak. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian hadis berikutnya beliau bersabda, barang siapa yang mampu menghindar dari neraka mesti hanya dengan setengah biji korma, maka hendaklah ia melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Seorang ibu beserta 2 anak yang masih kecil pergi ke Siti Aisyah minta sedekah, karena yang ada hanya 3 biji korma. Oleh Siti Aisyah diberikan dah 1 untuk ibu, 1 untuk anak masing-masing. Lahap anak itu memakan kurma itu. Ketika ibu akan memasukkan kurma bagiannya, disambar oleh salah seorang anak karena dia masih lapar. Sang ibu dengan ikhlas memberikan. Kejadian itu sangat menarik bagi Siti Aisyah. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Perbuatan itu menyebabkan sang ibu dijamin masuk surga. Subhanallah. Bagian untuk ibunya diberikan kepada anaknya sendiri yang tengah kelaparan. Majelis Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Abu Syekh Asy-Syaikh berkata, kakeknya berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, tunjukkan kepadaku amal yang menyebabkan aku masuk surga. Apa kata Nabi? Yang memastikan kamu masuk surga dan mendapat ampun Allah adalah senang memberi makan, menebarkan salam, dan berbicara dengan baik. Hadis riwayat Tabrani. Hadis lain lagi berbunyi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, selamatkan diri kalian dari siksa neraka walau hanya dengan sedekah setengah biji korma. Kalau kita bandingkan dengan sebiji intalu, lebih mahal intalu telur 1 biji, tapi diberikan pada saat yang tepat, dan keikhlasan bisa menghindarkan seorang dari api neraka. Laksana seorang pelacur yang memberi anjing yang sedang kehausan, pada saat yang tepat Allah mengampuni dosanya. Tentu tidak digeneralisir, itu ketentuan khusus. Nabi Yahya alaihissalam pernah bersahabat dengan iblis. Lalu beliau bertanya, siapa yang paling engkau benci dan siapa yang paling engkau senangi? Iblis menjawab, paling kusukai mukmin yang bakhil, paling kubenci fasik yang dermawan. Kenapa kata Nabi Yahya? Fasik yang dermawan boleh jadi dengan doa orang menerima sedekah itu dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ahli ibadah mukmin
yang tahu bahawa sedekah. Kan Nabi bersabda, bukan termasuk golonganku di ulangan 3 kali berturut-turut seorang mukmin guring dalam keadaan kenyang di malam hari, sementara tetangganya ada kelaparan, dia memerlukan dan dia tahu tidak membantu, jangan harap diterima pahalanya. Seorang murid Abu Yazid Al-Bastami mengeluh kepada gurunya, Pak Kiai, sudah 30 tahun aku beribadah kepada Allah, tapi aku belum merasakan nikmatnya ibadah seperti yang dirasakan oleh ahli ibadah. Apa kata Abu Yazid Al-Bastami gurunya? Walau engkau 300 tahun mengabdi kepada Allah, engkau tidak akan perolehnya. Kenapa Pak Kiai? Karena engkau ego, hanya mementingkan urusan diri. Tetanggamu yang kesusahan, engkau tidak pernah membantu. Oleh karena itu Nabi berpesan, kalau ingin menjadi kekasih Allah, as-sakhiru qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'iru minan nar, wal bakhiru ba'iru minan nas, ba'iru minan nas, ba'iru minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga, jauh daripada api neraka. Orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, tapi dekat kepada neraka. Nauzubillah min dzalik. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Astaghfirullah, innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayuhan nas, busikum wa nafsi bitaqwallah laqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala bil karim, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min syai'in fahwal wa huwa khairur raziqin. Astagfirullah li Allah li walidayya wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.